nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina amanu wa 'amilus shalihati ila yaumil maut. Hadirin sekalian, satu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian keimanan siapakah yang paling cemerlang?" Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, iman yang cemerlang itu imannya para malaikat." Wajar kalau malaikat imannya cemerlang, kata Nabi, karena dia tidak punya syahwat dan dia adalah utusan Allah, makhluk yang suci. Sahabat yang kedua menjawab, "Ya Rasulullah, iman yang cemerlang itu imannya para nabi dan rasul sepertimu." Nabi pun menjawab, "Kalau aku dan para nabi sebelumku iman yang cemerlang juga wajar. Aku dijaga wahyu." Sahabat yang lain menjawab, "Ya Rasulullah, iman yang cemerlang itu adalah imannya kami, sahabat pendukung dakwahmu. Jika iman kalian cemerlang juga wajar, kalian bersama aku nabimu." "Manhum ya Rasulullah, kalau begitu siapa mereka ya Rasulullah yang imannya cemerlang jika bukan para malaikat, jika bukan para nabi, jika bukan kami sahabatmu?" Maka kata Nabi, "Wahum qaumun min ba'dikum." Mereka adalah kaum sesudah kalian semua. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, berinteraksi dengan aku, berkomunikasi dengan aku, tetapi mereka dengan bangga menghidup-hidupkan sunnahku, dan aku merindukan mereka. Jadi kitalah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana agar kita termasuk menjadi umat yang dirindukan? Alhamdulillah, Allah berikan keistimewaan pada bulan Ramadan. Inilah kesempatan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi agar kita termasuk umat yang nanti dirindukan oleh Rasulullah SAW. Yang mari kita berniat. Sebulan ini kita coba menghidupkan, ada 7 sunnah yang terkadang kita mengabaikannya, yang kembali kita hidupkan pada bulan Ramadan ini agar keluar Ramadan kita menjadi orang yang terbiasa dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang pertama, jamaah sekalian, adalah salat tahajud. Kata Nabi adalah ini salat yang terbaik sesudah salat yang 5 waktu. Makanya di Madinah ada setempat, kata Nabi, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara kamarku dan mimbarku ada sebuah taman surga yang kira-kira luasnya 8 kali 15 meter raudhah. Kenapa di Madinah menjadi tempat yang mustajab raudhah, yang sampai saat ini menjadi rebutan umat untuk datang berziarah, sholat dan berdoa? Karena di raudhah itulah Nabi terbiasa menjaga sholat malamnya. Aisyah meriwayatkan, ketika aku mau tidur, Nabi masih di raudhah sholat. Ketika aku terbangun di tengah malam, Nabi masih sholat. Hatta tataqarat rijlaihi, sampai 2 kakinya bengkak. Lalu Aisyah berkata, "Lima tasna'u hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, mengapa ngoyo beribadah? Bukankah Tuhanmu telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang lalu maupun yang akan datang? Maka Nabi menjawab, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Wahai Aisyah, apakah tidak senang sekiranya Allah menggelari aku sebagai hamba yang bersyukur? Jadi syukurnya Nabi menjaga tahajudnya. Ini momentum yang terbaik. Jika setelah ini kita sudah salat tarawih, maka tidak ada salahnya malam nanti kita jaga dengan tahajud. Bukankah tarawih salat malam? Ya, tarawih hanya dilakukan di bulan Ramadan. Nabi tahajud Ramadan dan di luar Ramadan. Tarawih beriringan dengan salat Isya berjamaah. Tahajud dilaksanakan di awal malam, tahajud dilaksanakan di akhir malam. Jika kita tidak mampu menunaikan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Idealnya 8 rakaat. Karena kesiangan satu dan lain hal, lelah, cukup 2 rakaat atau 4 rakaat selesai. Persiapkan untuk sahur kita daripada tidak sama sekali. Ini momentum yang terbaik agar keluar Ramadan kita terbiasa bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah akhlak orang yang beriman. Ya Allah gambarkan dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji. Orang yang beriman lambungnya jauh dari tempat tidur. Wa yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dan
dan mereka berdoa kepada Tuhan dengan khauf, rasa takut wa tama', berharap bersungguh-sungguh. Maka mari kita berlatih. Yang kedua, jamaah sekalian, menjaga wudhu kita. Ya, apalagi kita yang WFH, kerja di rumah, ya menjaga wudhu. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, lalu di sorga Nabi mendengar suara terompah, suara bakia, sehingga Nabi heran, ya Jibril, kenapa di sorga ada suara bakia? Kata Jibril, ya Muhammad, itu suara bakia, suara terompah sahabat Bilal bin Rabah. Nabi tambah heran. Dia budak, kasta paling rendahnya manusia, walaupun dalam kan tidak ada. Dia bekas budak dari Afrika, dan orangnya masih hidup di Mekah. Suara bakiatnya sudah diperdengarkan Allah di surga. Kata Jibril, ya Muhammad, suara terompah Bilal bin Rabah diperdengarkan Allah karena kebiasaan Bilal menjaga wudhunya. Jadi Bilal itu kalau batal, hadas, wudhu lagi, dan sholat sunnah syukurul wudhu. Inilah yang memuliakan Bilal, sehingga orang yang masih hidup suara bakiatnya udah kedengaran di surga. Makanya nanti setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi hijrah ke Madinah, bangun Masjid Nabawi, disyariatkannya azan, maka SK Nabi sebagai muazin kepada Bilal bin Rabah. Ya Bilal, jadilah muazin kami, azanlah untuk kami, sebab Nabi sudah tahu kualitasnya Bilal, kualitas penghuni surga. Maka mari kita latih Ramadan ini untuk kita terus menjaga wudhu kita. Minimal kalau terjaga wudhu, terjaga perasaan kita, terjaga hati kita, terjaga dari kemaksiatan. Yang ketiga, menghidupkan sedekah. Aisyah meriwayatkan, Nabi bersedekah seperti semilir angin. Ya. Kecil, sedikit, pelan, tapi terus menerus. Biasanya menjelang pilkada, pemilu, legislatif itu ada sedekah badai. Kalau sedekah badai sudah datang rame, setelah itu hilang. Itu sedekah badai namanya itu. Bagi sembako, bagi karpet ke masjid, itu sedekah badai. Setelah itu nggak kelihatan lagi. Apalagi kalau kalah diminta lagi karpetnya, Anda buat balikin modal. Itu namanya sedekah badai. Maka sedekah orang beriman seperti sepoi-sepoi semilir. Maka Ramadan hidupkan, tidak perlu banyak. Kita lagi di mobil kita yang nyaman, tahu-tahu di tengah macetnya jalan di Matraman ada tukang koran, udah tua rentak, tubuh yang ringkih, jualan. Di HP kita mungkin semua berita bisa kita baca saat ini. Tapi kita menghargai ikhtiar orang tua ini. Ya, buka mobil kita, Pak Dek, berapa korannya? 5.000 aja deh. Kasih uang 10.000. Kembalinya deh, ambil aja Pak Dek, berkah Ramadan. 5.000 kembalian kita bikin tukang koran jadi kaya nggak Pak? Membuat kita jatuh miskin nggak? Tapi yang pasti membahagiakan. Hujan pulang kantor, motor kita kotor, mobil kita kotor, gak enak mau masuk rumah, steam dulu. Yang steam bekas preman gak taubat Pak, tatonya banyak, telanjang dada steam semangat. Atau banyak makan Bang, ini dulu Om, sekarang udah taubat, saya udah gak lagi, bagaimana lah, udah kayak gini, ngapain lagi? Puasa lah. Malu sekarang saya anak PAUD. Kalau dulu saya gak puasa, sekarang saya malu. Kerja begini nggak tahu masuk angin, puasa nggak apa-apa daripada masuk neraka. Saya sudah taubat. Ini bagus. Mobil kita kelar berapa? 15.000 biasa Om. Kasih uang 20.000. Balinya Om, ambil aja berkah Ramadan. 5.000 kembalian kita nggak bikin tukang steam jadi kaya dan nggak membuat kita jatuh miskin, tapi yang pasti membahagiakan. Lebaran kurang seminggu datang orang tua bawa sembako. Ya, kasih THR orang tua, THR kita, sembako kita, nggak bikin orang tua mertua jadi kaya dan tidak membuat kita jatuh miskin, tapi yang pasti membahagiakan. Bayangkan kalau mertua kita ahli tahajud, malamnya nangis menghadap Allah, ya Allah menantu saya menantu yang baik dan saya merasakan kebaikannya.
muliakan hidupnya, angkat derajatnya. Kira-kira doa mertua yang ahli tahajud jam 3 malam nembus gak karasnya Allah? Maka biasakanlah bersedekah Ramadan. Yang kalau saya Ali Jaber mengimbau kita sedekah subuh, siapkan kotak amal Ramadan ini. Kita anak-anak khusus ini Ramadan. Nanti habis Ramadan buka, kasih anak yatim, kasih fakir miskin. Yang penting ijab kabulnya sedekah tiap subuh. Karena itu sedang disaksikan malaikat, lebih luar biasa. Ya, kita terbiasa bersedekah. Yang berikutnya keempat, menjaga wudhu, yang menjaga sholat duha. Kata Nabi, di dalam tubuh kita ada 360 sendi. Dan sendi ini menuntut haknya minta disedekahkan. Maka sedekahnya sendi kita adalah dengan sholat duha. Ambil duha 2 rakaat. Apalagi kita kerja di rumah atau kita udah jadi pimpinan manajer absennya jam 9, jam 8 duha 2 rakaat. Ini kita jaga supaya terasa betul sunnah ini kita hidupkan. Karena duha itu doanya kan luar biasa. Allahumma inna rizqi fis sama fa'anzilu. Ya Allah, jika rezeki kami ada di langit turunkan, jika rezeki kami masih di bumi keluarkan, jika rezeki kami masih jauh dekatkan, jika rezeki kami masih haram maka halalkan, jika rezeki kami masih sulit maka mudahkan. Barangkali tengah kesulitan usaha kita, dagang kita, pekerjaan kita, menjaga sholat duha adalah merupakan juga solusi buat kehidupan kita. Yang berikutnya keempat adalah tilawatil Quran. Karena Ramadan diturunkan di kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kalau Ramadan saja tidak hatam, apalagi di luar Ramadan. Maka ini menjadi ukuran. Mari kita jaga hidup raza, paling tidak buat kita yang sudah aktif di masjid minimal sekali hatam. Karena dia kalamullah. Kalau kita mau disebut ahlullah, kata Nabi, di bumi ini ada ahlullah, keluarga Allah di bumi. Apa kalian tahu Allah punya keluarga di bumi ini? Siapa mereka? Ya Rasulullah, keluarga Allah di muka bumi, wahum ahlul Quran. Keluarga Allah di muka bumi ini adalah mereka ahlul Quran, yang menjaga Quran, yang menjaga hafalannya, menjaga akhlaknya. Karena Aisyah berkata ketika ditanya, seperti apa akhlaknya Rasulullah? Karena khuluqul Quran. Adalah Nabi akhlaknya bagaikan Al-Quran. Ramadan menjadi bulan mulia karena di bulan ini turun Al-Quran. Mekah Madinah menjadi kota yang mulia karena di sana turun Al-Quran. Rasulullah menjadi Nabi yang mulia karena dia memegang Al-Quran, menerima Al-Quran. Maka ketika kita memuliakan Al-Quran, maka Al-Quran akan memuliakan kita. Jemaah sekalian, 5 tahun lalu viral, ya, di Malaysia seorang guru ngaji ketangkap karena dia masuk secara ilegal. Dia guru ngaji di kampung, di komplek biasa. Sudah ramai Malaysia menggalakkan pendatang haram. Karena nggak punya ditangkap, dicampur sama penjahat, sama maling, perampok, gerak. Kemudian dia buka baju karena dia memang guru ngaji, hafiz, dia murojaah hafalannya. Begitu di murojaah, ada sipir yang lihat pada suara orang merdu dan direkam, dilempar ke YouTube-nya. Judulnya Suara Merdu Narapidana. Rame viral di Malaysia, sehingga orang mereka dihujat. Kenapa disamaratakan? Kalau pekerja umum cari duit di Malaysia boleh, ini kan guru ngaji, dia memintakan kita mensolehkan orang Malaysia. Akhirnya rame, dari hukuman 4 bulan dikurangi dari 8 bulan jadi 4 bulan. Dan guru bulan keempat jadi bebas. Begitu bebas sang guru ngaji, sudah disiapkan kontrak kerja baru di Masjid Raya Malaysia. Jadi orang yang jaga Quran masuk penjara bukan hina, keluar malah jadi mulia. Apa lihat itu di YouTube? Buya Hamka pernah di penjara di masa rezim Orde Baru karena menentang Nasakom. Dimasukkan di penjara suka miskin, dihinakan, gak boleh ditengok keluarganya. Dalam penjara ini Buya Hamka menulis tafsir Al-Azhar. Terjadi perubahan Orde Baru. Seluruh tahanan Orde Lama dibebaskan dan Buya Hamka diangkat menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Masuk penjara bukan hina, keluar tambah mulia menjadi ketua MUI Indonesia. Maka Quran akan memuliakan siapapun yang memuliakannya. Yuk yang kita kepengen mulia, jaga kemuliaan Quran. Ramadan sarana kita memanjakan diri untuk bisa memuliakan Al-Quran.
Yang berikutnya jamaah sekalian adalah menghidupkan sholat berjamaah yang keenam. Dia bersegera menghidupkan sholat berjamaah. Ya selama ini sering terlambat. Makanya sahur kita di akhir menjelang subuh, habis sahur langsung berangkat ke masjid. Ketika Abdullah bin Umi Maktum ditengok Nabi, sahabat yang matanya buta sebatang kara, sudah tua renta, minta dispensasi, ya Rasulullah, mataku buta, aku sebatang kara, sudah tua renta, boleh tidak sholatnya di rumah saja, tidak berjamaah denganmu? Nabi diam, pertama jawab. Azan masih kedengaran, wahai Umi Maktum. Masih ya Rasulullah, karena saya buta tidak tuli. Kalau begitu tetaplah engkau ke masjid. Jadi kepada seorang Abdullah bin Umi Maktum yang matanya buta, sebatang kara, sudah tua renta, Nabi nggak izinkan sholat di rumah. Apa alasan kita? Rumah dekat masjid, nggak pernah ke masjid. Kalau sekali-kali sendal kita hilang di masjid, bersyukur, tandanya kita ahli masjid. Yang sedih kalau rumah depan masjid, sendalnya, sepatunya nggak pernah kelihatan di teras masjid. Maka Ramadan sarana kita untuk menjaga sholat berjamaah. Ini luar biasa, hidupkan. Bahkan dalam fikih ada namanya sholat khauf. Apa sholat khauf jamaah sekalian? Sholat jamaah yang dilakukan dalam keadaan perang, nyawa taruhannya, sholat berjamaah nggak boleh ditinggal. Tetap sholat, namanya sholat khauf. Nanti bergantian, ada caranya, bisa dilihat di YouTube. Imam saf pertama, saf kedua, saf pertama ikut imam, saf kedua jaga. Nanti saf pertama diri, saf kedua baru nyusulkan. Begitu seterusnya. Artinya apa? Dalam keadaan genting yang nyawa taruhannya, sholat berjamaah tidak boleh ditinggalkan. Segenting apa situasi kita? Kok kita nggak pernah sholat jamaah? Sepenting apa pekerjaan kita sampai dengan enteng kita mengerjakan sholat berjamaah? Dan yang ketujuh, sunnah yang kita jaga adalah memperbanyak istighfar. Istighfar yang reguler kita baca, Astaghfirullahaladzim. Atau boleh istighfar yang biasa kita baca pada bulan Ramadan, Asyhadu an la ilaha illallah, Astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Atau saya tulis istighfar, panglimanya istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam satu riwayat kata Nabi, siapa yang mendawamkan sayyidul istighfar ini 3 kali di waktu pagi ba'da subuh, 3 kali di waktu sore ba'da asar, dia dawam gak putus-putus. Kalau pagi dia udah baca, siangnya wafat, Allah sudah catat min ahli jannah. Sore dia baca, malamnya wafat, sudah termasuk di kategori min ahli jannah. Maka inilah jamaah sekalian, jika kita ingin menjadi umat yang dirindukan Rasulullah, Allah berikan waktu dan tempatnya Ramadan. Mari hidupkan sunnah-sunnah yang selama ini terabaikan, yang mudah-mudahan kelak kita dipanggil Allah dengan seruan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andas Al-Muharam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan kita dapat menjalankannya juga hari-hari kita. Juga terima kasih pada Al-Ustaz Dr. Andas Al-Muharam. Kami doakan untuk beliau, mudah-mudahan beliau selalu diabadikan kesehatannya, memanjangkan umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wa muslimat, marilah kita sama-sama untuk merasakan ibadah salat sunat tarawih yang diimami oleh Bapak Ahmad Sadiq dan Bilal akan disampaikan oleh Bapak Haji ini.
صلوا صلاة سنة التراويح جامعة